don't they? Everybody knows her, right? A beautiful teacher, very clever teacher, and energetic teacher, smart teacher, blah 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 teacher. Seeing her, I remember the singer, Ita Permata Sari. Is she right? Oh, I mean the old teachers know this. Ita Purnamasari, mau kenal mau dari Guru Lawas. Pak Sarijo, do you know Ita Purnamasari? Dulu kan mantannya Pak Sarijo. Ya, Bapak Ibu, hari ini pagi ini kita akan mendapat sesi atau istilahnya materi Canva for teaching English. And maybe some of you know and master this, this scale or this subject, but it will be okay if you will know more from the expert. Oke, biar tidak memakan waktu lama karena Bu Yuni juga ada kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan, maka langsung saja nih. Sebenarnya walaupun belum lengkap, yang carry masalahnya nanti biar belakang. Pak, monggo dipenuhi Pak, Pak Rahmat. Semuanya di belakang monggo. Bu Yuni nggak akan mulai kalau depan kosong karena beliau menganut mazhab depan harus penuh. Sini, monggo waktu tolong aturakan sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya tadi rada mikir-mikir ketika Pak Bambang ngendikan pakai bahasa Inggris semua. Jadi Pak Bambang itu memuji saya atau ngerendengi saya? Ya Pak Bambang. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, utamanya nikmat sehat dan nikmat waktu yang bermanfaat tentunya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang multimedia SMP Negeri 2 Purworejo dalam sehat dan insya Allah dalam niatan tolabul ilmi ya Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW dan tentunya syafaat baginda Rasul yang kita nantikan di dunia hingga yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus MGMP Bahasa Inggris yang kembali memberikan saya ruang untuk bersilaturahim kepada Bapak Ibu bersama Bapak Ibu semua di sini. Senang sekali, walaupun mendengar ceritanya hari ini saya lucu. Hari ini yang di prank narasumbernya, pekan kemarin yang di prank pesertanya. Ya, apapun itu sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak atas kehendak Allah, kehendak Tuhan, seperti itu Bapak. Itulah hal-hal yang harus kita sikapi dalam hidup ini. Seringkali apa yang kita sudah rancang dengan baik, sudah kita persiapkan, ya karena kelemahan kita apapun ya lupa banyak kegiatan dan segala macam. Akhirnya banyak hal yang harus reschedule. Kalau tidak reschedule ya kita harus yang pandai-pandai menyikapi keadaan. Tadi saya enjoy saja nih Bapak Ibu. Sebenarnya di sekolah saya hari ini sedang panen karya kelas semua ya, kelas 7 sampai kelas 9. Dan saya wali kelasnya sudah sejak 2 hari yang lalu karena kebetulan libur. Mereka mempersiapkan, tapi saya pamit sama anak-anak. Nanti Ibu kesini lagi jam 11 insya Allah. Karena di undangan saya jam 8.30 sampai jam 10.30 ya. Estimasi saya setengah jam perjalanan sudah sampai ke bener lagi ya. Qadarullah. Saya maafkan Pak Bambang. Terus tulisannya nanti di belakang. Enggak ya, ikhlas saja. Apapun selama itu niatan kita bagus dan aktivitas yang kita jalani masih dalam koridor kebaikan, tidak masalah.
Tapi saya mohon izin nanti mungkin tidak sampai jam 12 atau secukupnya ya Bapak Ibu, karena saya harus juga mendampingi yang saya wali kelas di sekolah. Masih banyak seret, jadi tidak usah apa Pak worry. Merdu pakai ini, iya. Saya sudah 1 jam menyanyi tadi Bapak Ibu. Ya saya berani kalau tidak ada audien. Saya itu penguasa ruangan kalau menyanyi kalau tidak ada audiennya. Ya sedikit perkenalan Bapak Ibu, karena saya merasa tidak dikenal dan perlu banyak perkenalan. Kenapa? Pertama dari undangan sering sekali nama saya itu salah. Yang kemarin udah enggak hanya dari berbagai ya. Ada yang Tri Yuni Supanti, ada Yuni Sri Supanti, Yuni Tri Supati. Ya. Iya, jadi refleksi buat saya. Oh ternyata memang masih harus banyak mengenalkan diri. Ya seperti ini. Nama saya Bapak Ibu Yuni Tri Supanti. Begitu nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Yuni tentunya mengisyaratkan bahwa saya lahir di bulan Juni. Kemudian Tri itu saya anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Kalau Supanti kira-kira apa nih Bapak Ibu? Bukan singkatan juga. Akhirnya saya mereka-reka sendiri. Su itu kalau bahasa Jawa katanya baik gitu. Kalau panti itu kan tempat ya. Nah, tempat yang baik. Amin. Saya mereka-reka sendiri seperti itu. Ya semoga menjadi doa. Oke Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuni Tri Supanti dari SMP Negeri 19 Bojo. Saat ini saya diamani sebagai guru informatika, mengajar kelas 7, 8 dan tahun depan 7, 8, 9. Monggo Bapak Ibu, kalau punya saudara, adik, tetangga atau keluarga yang memang berbackground informatika atau linier ya, matematika dan IPA, bisa mendaftar di semua sekolah, khususnya SMP itu sangat membutuhkan. SMP 2 nggih Pak, kehilangan Pak Suryadi kemarin. Pak Bambang langsung telepon saya, Pak nek ono ki nggo 19 gitu ya. Karena semua membutuhkan. Saya sendiri tahun depan tidak mungkin mengajar di 3 tingkatan 54 jam mengajar. Secara agenda mengajar tidak mungkin, pasti tabrakan. Okay. Ya apapun kita jalani dengan semangat, tentu dengan selalu memperbaruinya. Oke, sedikit lagi perkenalan saja nih Bapak Ibu. Saya lulusan S1 Teknik Informatika. Kalau dulu kan belum ada sarjana informatika. Nah makanya sekarang kalau ada di Purworejo itu baru 2 sarjana pendidikan informatika dan sudah masuk NGMP dan sudah menjadi PNS karena memang langsung terserap di daerah karena sangat dibutuhkan. Nah karena saat itu belum keguruan, saya mengambil akta 4 di Bapak Ibu untuk bisa menjadi seorang guru. Tahun 2009 waktu itu. 2008 akhir saya masuk Purworejo mengikuti suami karena ini adalah kampung suami ya, di Nglaris sana, calon yang ada bendungan benernya. Kemudian qadarullah rezeki saya ketika pulang ke sini ada formasi umum CPNS guru IPK waktu itu. Kemudian ya saya melanjutkan studi sebagai bentuk apa ya? Bentuk kewajiban kita semua di Bapak Ibu menuntut ilmu dari buaya hingga liang lahat semampu kita. Dan alhamdulillah saya bangga saya melaksanakan studi S2 ini dengan beasiswa. Beasiswa apa Bapak Ibu? Beasiswa sertifikasi. Ya, full saya bangga karena memang itu adalah salah satu yang memang diploting oleh pemerintah ya untuk kita meningkatkan diri. Ya sedikit saya instruktur belajar ID BBPMP, kemudian kelas point school coach. Ada yang pernah menggunakan kelas point? Pernah diajari? Dipakai? Belum? Oke. Kemudian ya guru penggerak angkatan 6. Kemudian saat ini saya menjadi salah satu aktor PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 sebagai pengajar praktik. Kemudian pengelola rumah baca garasi,
yang ada di rumah saya. Garasi ini memanfaatkan ya Bapak Ibu. Saya mempunyai garasi yang saya rasa bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat di sekitar saya. Kemudian sekretaris pengurus daerah Salimah Purworejo. Itu sedikit profil saya nih Bapak Ibu untuk perkenalan saja. Ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ajarkan kepada murid-murid kita di ruang-ruang kelas dan dimanapun, marilah kita mulai sesi belajar kita pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam, monggo kita lafazkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Allahumma amin. Ya, sedikit karya tulis saya Bapak Ibu, karena di awal ketika saya tanya Pak Bambang, temanya apa Pak Bambang? How to be creative and innovative English teacher. Apakah Bapak Ibu belum merasa kreatif atau inovatif? Kalau ada rentang angka 1 sampai 10 Bapak Ibu, di angka berapa Bapak Ibu merasa sudah kreatif dan inovatif? 5,5, 6. Ada yang 7 atau di atas 7? Belum. Oke, masa kerja sudah berapa tahun Bapak Ibu? Saya urut, kalau guru kan 60 tahun ya. Ada yang mintip-mintip tinggal beberapa bulan? Ada? 60 kurang berapa bulan gitu? Ada? Tadi Bu Yani ya? Kurang 2 tahun, 58. Masya Allah, luar biasa. Pengalamannya pasti sudah banyak sekali. Hanya kadang malu-malu mengakui kalau pasti pernah ada kreativitas yang kita hadirkan di kelas. Pasti ada inovasi yang juga kita buat agar apa? Agar anak-anak didik kita bisa nyaman, senang dalam belajar. Ya biasanya malu-malu. Nah izin Bapak Ibu, di sini saya membersamai panjenengan saya sebenarnya membersamai belajar Pak, nemenin belajar. Karena sudah pada pinter-pinter saya yakin, ya. Karena usia biologis, usia pengalaman, usia masa kerja Bapak Ibu lebih luar biasa dari saya. Ya, jadi how to be creative and innovative English teacher. Nah, kalau tadi Pak Bambang ngeprank saya gantian ngeprank boleh Pak Bambang? Boleh ya? Tapi kalau saya ngeprank izin dulu ini Pak, boleh ya? Kemarin Pak Bambang bilang kalau Canva saja. Nanti saya kombinasi ya Bapak Ibu. Kalau Canva kan sudah banyak sekali di YouTube dan bisa dipelajari secara, ya semua sebenarnya kalau kita ada kemauan belajar bisa dipelajari secara otodidak. Nanti saya akan lebih ingin Bapak Ibu mengenal tentang class point, karena ini akan sepertinya lebih nyambung dengan tema yang disodorkan oleh Pak Bambang, kreatif and inovatif English teacher. Walaupun nggak hanya English teacher ya, di semua mapel bisa dilakukan. Dan ini juga menjadi tanggung jawab moral saya. Tadi di salah satu profil saya adalah saya seorang school coach ya, class point school coach ya. Ya predikat-predikat seperti ini ya didapatkan karena kita mau belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut, ini tadi tentang karya tulis. Oke, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu apalagi Bu Yani yang sudah 58 tahun, kalau mau menuliskan yang sudah dilakukannya di ruang-ruang kelas itu, bukunya mungkin sudah sak lemari. Ya. Hanya kadang kelemahan kita itu malas mendokumentasikan. Sehingga kalau tiba-tiba ada misalnya seperti kemarin ada festival kurikulum Merdeka. Semua sekolah mengikuti ya. Di SMP 2 ikut Pak? Belum tentu semua. Saya ikut itu di limit-limit terakhir Bapak Ibu, karena baru dapat info itu sore harinya ya, di grup teman-teman pengajar praktik. Ada yang ini apa sih, kok di sekolah saya nggak dapat info gitu ya. Jadi penutupan sebelum diperpanjang itu jam 23.59. Saya jam 9 malam buka laptop yang ngubek-ngubek galeri ataupun harta karun saya ya, berupa video ataupun foto yang saya punya. Dan itu sudah tentu hasil dari pembelajaran saya di kelas. Nah ini maksud saya Bapak Ibu,
kita seringkali itu lupa mendokumentasikan apapun ya kegiatan kita di sekolah. Kalau kita semua ini sudah ada YouTuber nih Bu Sinten? Saya spektakuler sekali ya Bu Lasmi, saya sering lihat di Instagram atau TikTok ya, lucu ya, menghibur, luar biasa. Saya ketika salah mati agak mikir, ya bener nggak ya, bener nggak? Terus tadi bilang iya bener gitu ya. Nah luar biasa, beliau sudah mendokumentasikan segala sesuatu dan yakin Bapak Ibu apa yang kita lakukan kalau kita dokumentasikan itu akan ada manfaatnya di kemudian hari. Ini sedikit buku PTK dan Breksi serta artikel ilmiah populer yang pernah saya tulis ya. Dan ini sangat difasilitasi oleh PGRI. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah menulis artikel ilmiah di PGRI ya, lewat Pak Tukijo. Dan itu kan isinya semua adalah praktik baik kita di kelas seperti itu. Jadi rajin-rajinlah mendokumentasikan. Nah ini Bapak Ibu juga pasti punya seperti ini. Nah dari artikel-artikel yang saya tulis ini kemarin sudah saya bukukan Bapak Ibu, karena sudah ada sekitar 17 ya, 17 artikel sudah cukup untuk memenuhi kriteria menjadi sebuah buku. Ini buku saya di tahun berapa ya? Jadi setiap sudah 6 tahun berturut-turut di sekolah saya SMP Negeri 19 Purworejo mengadakan launching buku karya siswa, guru, kepala sekolah, bahkan tenaga kependidikan. Maka saya yang menjadi inisiasi saat itu ya merasa punya tanggung jawab ya untuk membersamai siswa-siswa. Jadi minimal setiap tahun saya harus menerbitkan sebuah buku. Walaupun itu masih buku, tarafnya buku diterbitkan sendiri, kemudian saya publikasikan di media sosial. Kemudian kalau ada yang menginginkan ya mudah-mudahan itu menjadi sarana saya berbagi pengalaman. Jadi banyak bentuk ya, bisa buku, bisa tulisan di media massa, atau jadi YouTuber seperti juga menjadi salah satu konten kreator pendidikan. Jadi buku karya saya Bapak Ibu berbagai apa ya, genre ya, apa ya? Cinta Sabila. Iya, Cinta Suci Sabila. Itu kisah anak saya. Kisah anak saya yang sudah dipanggil kepada yang punya yang sesungguhnya ya 6 tahun yang lalu karena karena anak saya memiliki kelainan jantung bawaan. Jadi hanya 5 bulan setelah dilahirkan saya ceritakan bagaimana kondisinya setelah lahir. Kemudian saya tahu bahwa didiagnosis, jadi diagnosis awalnya itu adalah Down syndrome anak saya itu. Kemudian kelainan penyertanya adalah jantung bocor kalau bahasa kita ya. Ya bermula dari situ saya cerita, saya dapat masuk komunitas WhatsApp tentang yang di sana kumpulan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan bawaan gitu. Sampai kemudian Ahda namanya ya, bukan Ahda Sabila namanya. Ahda ini ya meninggalnya di RSCM setelah ya koreksi jantung kalau bahasa dokter, dioperasi ya, anak 5 bulan ini dadanya benar-benar dibuka gitu ya untuk mengobat. Jadi kantupnya itu hanya 1. Kalau kita normal kan ada 2 katup ya. Ya itu hanya 1. Ya saya buat cerita jadi sebuah buku. Jadi apapun saya ceritakan. Jadi yang saya tulis itu bukan sesuatu yang menurut saya yang wow, yang spektakuler. Ya saya menceritakan apa yang saya alami. Demikian mungkin kalau panjenengan tahu pembuat film Harry Potter, siapa? J.K. Rowling ya, yang mengatakan bagaimana caranya menulis. Banyak ada juga yang bertanya kepada saya, Bu, gimana sih caranya menulis? Caranya ya menulislah. Ya menulisnya dari apa yang kamu tahu atau yang kamu rasakan atau yang kamu alami. Ini buku pertama saya Bapak Ibu, membangun kelas digital dengan psikologi, learning management system, psikologi step by step. Ini sebelum pandemi saya buat. Jadi psikologi itu seperti learning management system seperti Google Classroom, okay?
saya pelajari sendiri, kemudian saya buat buku. Awalnya niat saya hanya untuk pemenuhan angka kredit Bapak Ibu, karena kita mau naik pangkat kan harus ada karya ilmiah seperti itu ya. Saya buat niatnya untuk itu, kemudian saya masukkan ke penerbit. Yaitu makanya saya tadi katakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini apapun selama itu baik, akan ada rezekinya, akan ada ketemunya jodohnya di besok hari. Dan itu saya sering kali menulis seperti itu. Buku yang saya masukkan ke penerbit ini Bapak Ibu, ini psikologi, diminta hak cetaknya oleh penerbit. Jadi walaupun baru sistem bayar putus, bukan yang royalti, saya sudah sangat luar biasa senang sekali saat itu ya. Baru pertama kali menulis, kemudian dibelilah oleh penerbit seperti itu. Dan saya lagi yakin Bapak Ibu semua di sini lebih bisa daripada saya, apalagi yang pengalamannya sangat luar biasa. Oke, ya kita masuk ke materi kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah sering Bapak Ibu ya mendengar kata ini. Apalagi di Kumer kan kita berkiblatnya kepada KHD ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam adalah kondisi alam murid berada, baik keadaan geografisnya maupun lingkungan keadaan alam tempat murid berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau saya sekitar 20 menit dari Bendar ke Purworejo, tentu kodrat alamnya sudah berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya di Bendar kan di pegunungan. Anak-anak siswa yang di SMP 19 itu anak-anak gunung. Kalau di SMP Negeri 2, kodrat alamnya apa? Anak-anak kota nih Bapak Ibu. Ya, dari perilakunya, mungkin tata bahasa, pergaulan dan lain sebagainya ada perbedaan pasti. Anak-anak yang lingkungan rumahnya di sekitar misalnya terminal tentu akan berbeda dengan anak-anak yang lingkungan rumahnya di pedesaan. Ya, di terminal sering mendengar orang teriak-teriak, kemudian kehidupannya keras. Secara tidak langsung itu akan mengkontaminasi anak. Ya, walaupun tidak selalu ya menjadi seperti itu. Dan tentu kembali kepada kodrat keluarga, karena anak itu bukan sebuah kertas kosong. Ketika ada di SMP gitu ya, sudah dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, kemudian lingkungan ketika pendidikan selama 6 tahun di SD dan lain sebagainya. Kemudian kodrat zaman adalah kondisi zaman ini. Kondisinya bagaimana Bapak Ibu? Dan yang paling sangat bisa dibedakan atau kita bisa merasakan sangat berbeda adalah ketika Bapak Ibu? Pandemi. Ya, pandemi ini menjadi penentu ya dari segala aspek dan segala lini, baik itu kesehatan, pendidikan, apalagi ya belum pernah kita melaksanakan work from home, sekolah dari rumah kalau tidak ada pandemi. Ya, kondisi saat ini, kemudian pandemilah yang kemudian secara tidak langsung membuat kita menjadi guru yang lebih kenal terhadap teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat itu kita ya harus nyemplung bahwa ternyata pembelajaran tidak hanya di ruang-ruang kelas, tapi juga di ruang-ruang maya. Nah, pernah melihat gambar ini Bapak Ibu? Pernah? Gambar apa ya? What is wrong with our education system? For a file selection. Gimana bacanya Pak Kono? Oh, saya keserimpet-serimpet nih. Ya, kira-kira apa arti gambar di depan Bapak Ibu? Ada burung itu ya, paling kecil burung, monyet, kemudian ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada apa lagi itu, singa laut dan serigala. Di depannya ada seorang bapak-bapak, anggaplah itu gurunya. Bapak Ibu,
gambar inilah yang menjadi salah satu inspirasi pembelajaran diferensiasi. Sudah melaksanakan gitu pembelajaran diferensiasi? Apa sih yang diferen? Yang berbeda apanya? Ada diferensiasi, proses, produk, dan konten. Ya, dari gambar inilah Bapak Ibu ya, ini ada di sebuah buku yang menjadi salah satu cikal bakal pembelajaran diferensiasi. Jadi tidak bisa disamakan bahwa murid kita tadi punya kodrat alam dan kodrat apa tadi satunya? Kodrat zaman ya. Kodrat alam lahir ini ada yang di air, kemudian ada yang di udara, ada yang di darat. Tentu tidak bisa kita samakan ya. Kalau bahasa kita ada yang anak yang visual, ada anak yang auditori, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi kita untuk lebih mengembangkan diri menjadi kreatif dan inovatif teacher tadi Bapak Ibu. Disambungkan ke sini ya. Nanti pembelajaran diferensiasinya seperti apa. Ya, belajar zaman now. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? My phone is my life. Siapa yang kalau ketinggalan HP-nya bingung? Orang bawa dompet saya kira apa-apa. Bisa nyilek koncone. Ya, oh dompetnya enggak ada di sekolah, masih bisa ke kantin bayar besok gitu ya. Kalau enggak bawa HP gimana Bapak Ibu? Enggak bisa absen. Nah, itu salah satu dampak teknologi yang positif atau negatif ya kira-kira? Positif negatif ya. Kita harus absen tapi absen menggunakan masih penting pakai kadang saya tuh nggak mengarahkan kamera ketika absen itu ke muka saya loh Bapak Ibu. Misalnya ke dinding nggak apa itu tetap diterima, gitu ya. Belum pakai pupil, belum pakai sidik jari. Kalau itu kan sudah sangat unik sekali ya. Setiap orang kan berbeda. Iya. My phone is my life. Sama Bapak Ibu, kalau tinggalan HP bingung karena apa? HP adalah bentuk komunikasi yang pertama buat kita ya. Ada info apa segala macam itu adanya di handphone kita. Pagi-pagi yang paling pertama dipegang apa Bapak Ibu? HP. Ya, alibinya lihat jam. Ya, alibinya lihat jam. Ya, lihat dulu grup WhatsApp ada apa, koordinasi apa, jangan sampai saltum, salah kostum ya. Nah, ini saya pakai TGRI karena memang tanggal 25. Tapi di sini kesepakatan pakai MGMP ya. Nah, kalau koordinasinya pasti di WhatsApp. Ya, kalau tidak baca WhatsApp kemarin-kemarin HP-nya hilang, mungkin hari ini pakai baju batik bebas atau PGRI. Ya, jadi nah, ya. Jadi HP juga bisa jadi kambing hitam. Ya, bisa jadi kambing hitam. My phone is my life. Kemudian teknologi is my life. Iya tidak Bapak Ibu? Walaupun kita bilang tidak mau kita berada di dunia teknologi sekarang. Absen sudah pakai HP, apalagi PMM, ya kinerja mau nggak mau udah nggak zaman lagi numpuk-numpuk berkas gitu ya. Kalau dulu ya pakainya PMM. Apa kabar PMM-nya Bapak Ibu? Sudah 100%? Hampir. Sudah terkoneksi e-kinerja BKN? Sudah diintip? Sudah terkoneksi ya Bapak Ibu, silakan nanti buka e-kinerjanya, sudah ada di sana. Nah, ini kecakapan abad 21. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan terhadap TIK. Nah Bapak Ibu, penguasaan terhadap TIK ya, itu untuk kita menjadi guru yang inovatif, untuk menjadi guru yang apa tadi? Kreatif, tidak harus selalu menggunakan IT. Oke, Bapak Ibu bisa bikin media pembelajaran apapun dengan barang bekas apapun yang bisa menyampaikan isi materinya. Teman saya Pak Suryadi, ya, Pak Suryadi dari SMP 2 yang sudah menjadi kepala sekolah di SMP 36, beliau berkali-kali ikuti Nobel sampai menjadi finalis, diundang ke Bali. Background Pak Suryadi itu guru TIK Bapak Ibu.
Bayangan kita kan pasti membuat program atau apa yang dibawa apa sampai ke Bali menjadi finalis Nobel beberapa tahun yang lalu ya, 2 kali bahkan menggunakan media piringan CD, compact disc ya, untuk mengajarkan tentang sorting. Jadi tidak melulu menggunakan IT ya, untuk kita menjadi guru yang kreatif ataupun inovatif. Nah, ini Mark Prensky, konsultan pendidikan tahun 2001, menggolongkan ada 2 golongan Bapak Ibu. Ya, ini dunia pendidikan untuk kita ya harus tahu. Yang pertama digital natif dan kedua digital imigran. Sudah pernah membaca nih Bapak Ibu? Apa itu digital natif? Penduduk asli dunia digital, Gen Z lah kalau kita bilang seperti itu ya. Iya, ini anak-anak murid kita ya, lahir setelah tahun 90-an pada zaman digital dan berinteraksi serta familiar dengan peralatan digital sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kok bisa? Ketika bapak ibunya mengandung, kan belum lahir ini si anak, sudah dipaparkan atau dikontaminasi dengan teknologi. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Usia 4 bulan sudah ada ruhnya, mulai didengarkan, ditaruh di perut ibunya headset, diperdengarkan murotal atau musik-musik klasik. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar solihah, biar pinter dan lain sebagainya. Itu sudah dikontaminasi oleh teknologi. Ketika lahiran, kalau kita lihat artis-artis itu ya, public figure nah termasuk ini ya di video. Bu sudah punya cucu belum Bu? Belum. Besok mungkin ketika anaknya lahiran atau menantunya lahiran, didokumentasi itu kan sudah dipapar oleh teknologi, tujuannya untuk dokumentasi. Jadi memang digital natif ini adalah generasi yang mereka bahkan sejak belum lahir sudah dikenalkan atau terpapar teknologi. Nah, sedangkan yang kedua digital imigran. Kalau kita baca imigran, apa sih imigran? Berpindah, kadang pindahnya juga terpaksa ya. Generasi digital imigran mengenal peralatan teknologi setelah beranjak dewasa, sehingga seringkali mengalami hambatan psikologis dalam mengenal teknologi. Iya nggak Bapak Ibu, ada hambatan psikologis? Hari ini kita akan belajar tentang kelas poin yang akan kita integrasikan dengan Canva. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Antusias ya. Murid saya saja yang tadi sudah kita bahas digital natif, generasi digital natif, anak kelas 7 karena memang dari daerah gunung, di SD-nya tidak kenal laptop, komputer. Wah, itu kalau pegang mouse takut Bapak Ibu. Takut. Enggak ada mouse ya. Pegang mouse ini nanti pegang melayang gitu. Jadi memang harus ya. Nah, seperti itu ya. Pak Bambang harus jejok ya. Sudah jejok lepekan. Sudah PW, sudah posisi nyaman, sudah sangat familiar dengan benda yang namanya ketikus atau mouse itu tadi. Jadi jangankan kita, ya hambatan psikologi. Saya sendiri yang katanya background IT Bapak Ibu sudah merasa sangat kepontal-pontal dengan perkembangan teknologi. Karena memang perkembangan teknologi ada perkembangan setiap detik, ya setiap detik, baik itu program, baik itu dampaknya, baik itu produknya. Kalau Pak Bambang beli HP terbaru hari ini Pak Bambang, wah belajar dulu ya, dari Android kita pindah ke Apple Chroma. Itu harus belajar ya. Hari ini beli yang versi terbaru, sebulan berikutnya sudah ada versi lebih baru. Dan itu banyak merek ya. Kalau dulu kan yang merajai Nokia, kalau sekarang Xiaomi atau gitu-gitu ya. Jadi perkembangannya sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, maksudnya digital natif atau digital imigran? Imigran. Apa yang menjadi kendala? Tidak ada.
Karena Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu belajar. Psikologis itu hanya karena tidak terbiasa saja Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah terbiasa nanti seperti kalau belajar mobil ya Pak Bambang, ya psikologisnya itu dulu yang harus diatasi. Jadi kalau sudah nyaman insya Allah sambil jalan. Ya. Nah, ini 8 karakter generasi digital natif. Inilah karakter siswa-siswa yang kita hadapi setiap harinya di ruang-ruang kelas Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu karakternya seperti apa. Ya. Yang pertama, kebebasan menolak terkekang. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya ya. Pengennya bebas ya. Jadi makanya kalau sekarang Bapak Ibu mungkin di sekolah mendapatkan materi, ini materi di guru penggerak sebenarnya. Ada kesepakatan kelas ya. Ini adalah salah satu cara, adalah salah satu sarana untuk apa? Mengikat kebebasan atau kebebasan ya yang dimiliki oleh generasi digital natif ini. Ya, walaupun mereka merasa ingin bebas, tapi kita juga harus mengenalkan atau harus mengajarkan kepada mereka ada rules, ada aturan-aturan. Sebenarnya itu juga hakikat pendidikan ya Bapak Ibu. Dari SD, SMP, SMA, kenapa kok siswa kita harus seragamnya sama, kemudian sepatunya sama, harus potong rambut. Kalau di dunia perkuliahan boleh gondrong ya Bapak Ibu. Kenapa kok sampai SMA masih ada rules atau aturan seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Ya ben kode, ben nggak marry. Lah kemudian korelasinya dengan diferensiasinya apa? Yaitu bentuk kita membentuk karakter siswa dari SD, SMP, SMA, dikenalkan aturan, mereka tahu konsekuensi sehingga nanti ketika mereka lulus SMA, entah itu mereka mempunyai keberuntungan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan isu-isu UKT sekarang ya Bapak Ibu. Ada yang baru mau menguliahkan anaknya tahun ini, termasuk saya. Ya, sedang menunggu hasil UTBK dikduk ya Bapak Ibu ya, rezekinya pas tahun ini. Semoga isu-isu itu ada solusinya lah ya Bapak Ibu. Sampai mana tadi ya? Ya tadi pendidikan dasar di sekolah kita kan sampai SMA, sehingga untuk anak-anak yang kemudian tidak berkesempatan melanjutkan di universitas, harapannya apa? Dengan aturan selama 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, itu bisa membentuk karakter pola mereka, sehingga kemudian ketika terjun atau kembali ke masyarakat sudah mempunyai karakter-karakter yang sudah dibentuk ketika di pendidikan SD, SMP, SMA itu. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu ya. Bermain bukan hanya bekerja. Dalam pembelajaran Bapak Ibu, anak-anak senang bermain nggak? Iya, lebih senang bermain. Ya, kalau dulu kita masuk kelas, memberikan materi, kemudian memberikan evaluasi, penilaian selesai. Ya, nah inilah nanti hubungannya dengan kreatif dan inovatifnya di mana. Ya, sesuai dengan kodrat zaman anak-anak tadi. Di sekolah Bapak Ibu pasti mungkin ada yang memperbolehkan menggunakan HP siswanya. Ada yang full boleh, ada yang ketika Bapak Ibu menginginkan atau membutuhkan minta izin kemudian siswanya diperbolehkan. Nah itu menjadi salah satu modal Bapak Ibu untuk kita bisa kreatif dan inovatif tadi menggunakan HP. Kemudian ekspresif tidak hanya reseptif. Ekspresif ya Bapak Ibu anak-anak sekarang. Selanjutnya cepat, enggan menunggu. Mencari bukan menunggu instruksi, unggah bukan hanya unduh. Anak-anak juga pengen ekspresif ya. Nah ini menjadi salah satu sebenarnya tugas kita semua nih Bapak Ibu. Kalau ada literasi numerasi bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia dan matematika, maka mencegah dampak negatif dari teknologi juga adalah tugas kita semua, lintas mapel, termasuk yang unggah-unggah ini tadi ya. Foto yang sewu ya, foto yang tidak semestinya disebarkan di dunia maya. Itu kalau anak tidak punya kecakapan teknologi, bukan kecakapan teknologi ya, tidak punya filter ya, bagaimana karakter dalam hal ini, maka anak itu akan mudah saja
dalam sekali klik maka akan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi. Kemudian interaktif bukan komunikasi searah, kolaborasi tak hanya berkompetisi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah era kita berkolaborasi bukan berkompetisi. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan bermain-main dengan Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan saya. Bisa pakai handphone atau pakai laptop bisa. Silakan buka Google Chrome atau browser yang lain, ketikkan classpoint.apps. Kode kelasnya ada di pojok kanan atas 52590.